Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian semua sehat ya? Sebelum memulai pelajaran, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sriati. Ini adalah alamat saya. Ini nomor WA ataupun nomor telepon yang bisa kalian hubungi kalau ada masalah. Selama 1 tahun ke depan, saya akan membersamai kalian dalam mata pelajaran matematika peminatan. Ini adalah moto hidup saya. Nah, kalau sesuai dengan kalian bisa dipakai. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi fungsi eksponensial. Kompetensi dasar dari materi fungsi eksponensial adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Indikator. Apa toh tujuan pembelajaran dari fungsi eksponensial ini? Dengan mempelajari fungsi eksponensial, materi fungsi eksponensial, kalian harus mampu membuktikan kebenaran dari sifat-sifat eksponensial. Kalian juga harus mampu menggambar grafik dari fungsi eksponensial. Menggambar grafik. Kalian juga harus mampu menentukan sifat-sifat dari grafik. Sifat-sifat dari grafik fungsi eksponensial. Kalian juga harus mampu menyelesaikan persamaan dari fungsi eksponensial. Dan yang terakhir, nanti kalian harus mampu menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial. Next. Di dalam fungsi eksponensial, ini adalah gambaran dari peta konsep. Kalian akan mempelajari sifat-sifatnya, terus fungsinya, dan persamaannya. Di dalam fungsinya ini kalian harus mampu menggambar grafiknya. Apa tuh persamaan fungsi eksponensial? Kalau SMP gampangannya persamaan eksponensial itu adalah persamaan yang berpangkat itu. Angka yang berpangkat. Kalau kita definisikan persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Bilangan pokok ini adalah angka-angka ini. Ini adalah bentuk dari persamaan fungsi eksponensial. Nah, ini A ini adalah bilangan pokok. Lanjut. Sifat-sifat dari persamaan eksponensial berdasarkan pangkat. Ini sifat-sifatnya. Perhatikan karena kalian harus memahaminya. Yang pertama, pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif itu seperti ini. A pangkat N. Kalau A pangkat N, artinya A dikalikan sebanyak N kali atau N faktor. Nah, A ini bilangan real, N bilangan positif, bilangan bulat positif. Sebagai contoh seperti ini. Jika 2 dipangkatkan 2, berarti 2 yang ini dikalikan sebanyak 2 kali sesuai dengan ini. Sesuai dengan pangkatnya ini. Atau yang ini, contoh nomor 2. 3 kita pangkatkan 5, berarti 3-nya harus dikalikan sebanyak 5 kali. Ya. Ini 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya ini. Ini juga sama, cuma yang harus diperhatikan adalah pangkatnya ini. Min ada di
luar tanda kurung, sehingga minnya juga harus di luar tanda kurung seperti ini. Nah, 2 pangkat 4 berarti 2-nya harus dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, hasilnya adalah ini. Min 5. Karena negatifnya ada di dalam kurung, berarti negatifnya ikut. Kalau yang nomor 3 ini tadi negatifnya ada di luar kurung. Kalau yang ini negatifnya ada di dalam kurung. Berarti harus diikutkan. Karena pangkatnya 2, min 5-nya sebanyak 2 kali. Min 5 kali min 5. Hasilnya adalah ini. Sifat-sifat pangkat bulat positif. Ini sifat-sifatnya. Jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka akan didapat seperti ini. Sama dengan A pangkat M ditambah N. Langsung ke contoh saya. A pangkat M berarti 5 pangkat 3 dikali A pangkat N 5 pangkat 2 akan sama dengan A-nya 5 dipangkatkan M ditambah N 3 ditambah 2 atau 5 pangkat 5. Kalau kita cari hasilnya adalah ini. Perhatikan nomor 2, ini lebih kompleks karena kalian harus menguraikan. 9 pangkat 2 dikali 27 pangkat 2 nggak bisa dikerjakan. Karena apa? A-nya belum sama, maka harus disamakan. 9 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. 27 sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga baru bisa dikerjakan. Ini dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 6. Nah, menjadi ini. Hasilnya ini. 4 ditambah 6, 10. Ya. Ini hasilnya. Sekarang ini, yang kedua. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka akan diperoleh A pangkat M dikurangi N, akan sama dengan ini. Terus lihat, lanjut ke soal aja, biar lebih jelas. Ini, A-nya 3, ya, M-nya 5. A-nya 3, M-nya 2. Berarti sama dengan A, M-nya ini, M-nya 5 dikurangi 2. 5 kurangi 2, 3. Menjadi 3 pangkat 3. Untuk nomor 2 juga seperti itu. Ya. Ini A-nya harus sama. Ini 2. Berarti ini harus dijadikan 2. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi ini bisa diganti 2 pangkat 3. Jadi 2, A-nya 2, M-nya 3, M-nya 3. Ini A-nya 2, M-nya juga 3. 2 pangkat 3 min 3, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini juga seperti itu. Ini A-nya harus dibikin sama. 4 sama dengan 2 pangkat 2. Next, ini adalah bentuk sifat yang ketiga. Jika A pangkat N dipangkatkan lagi N, nah, akan menjadi A pangkat M dikali N. Bisa langsung ke contoh soal seperti ini ya, biar lebih jelas. Ini 8 tadi sudah ditulis. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Karena di sini ada sepertiga, kita kurung sepertiga. Kan sama dengan 1. Ini kalau kita kalikan, 2 pangkat 3
dipangkatkan sepertiga kan sama dengan 2. 2 pangkat 1. Ya. Sehingga ditulis ini. 2 dikali di sini 2 pangkat 1. Nah, ini baru dikuadratkan. Ini asalnya plus 1 ini sebenarnya di sini begini. Seret. Ini 2 dikali 8 ini tadi kan hasilnya ini. Ya, 8 pangkat sepertiga tadi kan hasilnya ini. 2. Kalau seperti ini kan 2 pangkat 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 1 hasilnya ini. Sekarang pangkat 0. Nah, ini dihafalkan saja. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Dihafalkan saja kalau ini. Saya lanjut ke pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif itu seperti ini rumusnya. A pangkat min 1. Saya tulis contoh seperti ini. A-nya 2, pangkat min 1 sama dengan 1/2. A-nya 2, A-nya 2, pangkat min 2. Berarti kalau kita uraikan 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2 seperti ini. Atau sama dengan 1/4. Kan ini 2 kali 2. Ya. Sekarang pangkat pecahan. Untuk pangkat pecahan tinggal mengalihkan saja. Ini adalah bentuknya. Nah, ini bentuknya. Ini kita langsung lihat di penerapan soalnya aja ya. Ini 8 pangkat 2/3 atau ini. Berarti 8 soalnya itu seperti ini. Pangkat 2/3. 2/3 seperti ini. Ini akan sama dengan 2-nya dikeluarkan menjadi seperti ini. Atau kalau kita tulis gini aja ya. Ini kalau pangkat pecahan seperti ini kita tinggal mengalihkan gitu aja ya. Ya, ini kan sama dengan 8 pangkat 1/3. Kan ini tinggal mengalihkan saja 2. Kalau kita pangkatkan 2 ya 2. Jadi 2 dikali pangkatnya ini. Ya. Sifat-sifat pangkat pecahan. Sifatnya seperti ini. Ya. Kalau coba lihat, ini yang sifat yang pertama, ini bilangan pokok sama kan? Penyebut sama. Yang kalian perhatikan adalah ini penyebutnya sama. 4, 4. Kalau 4, 4 kan tinggal menambahkan. Ya. Ini bilangan pokok sama, terus penyebutnya sama. 4, 4. Sifat yang kedua, ini seperti ini. Penyebutnya beda. Jadi kalau penyebutnya beda dicari. 4, ini 3. Jadi harus dikalikan ya. Harus dikalikan. Disamakan dulu untuk melakukan penjumlahan harus disamakan pembilang. Penyebutnya harus disamakan dulu. Karena dikalikan itu kan sama dengan ditambah ya. Dikalikan sama dengan ditambah. Berarti itu harus disamakan dulu. Kan ditambah. 1/4 ditambah 1/3. Kan ini kan sama dengan dijadikan 12. Ini kan kali 3, berarti ini 3. Ditambah, ini kalikan 4. Nah, seperti ini.
kenapa terjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah rangkuman dari yang saya jelaskan di depan tadi. Kalian catat rangkuman-rangkuman ini. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Saya rangkum seperti ini. Ini tugas, nanti kalian akan saya bagikan linknya. Saya akhiri materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.